Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Mustafa dari Prodi Teknik Pertanian dengan NIM J1B019053. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah dengan bab siklus karbon. Siklus karbon adalah proses pergerakan karbon dari suatu area ke tempat area yang lain. Karbon memiliki peran penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup juga memiliki kandungan karbon. Karbon sendiri dapat dihasilkan melalui proses alami serta proses buatan manusia atau antropogenik. Kata lainnya adalah aliran karbon yang melewati berbagai tahap sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Prosesnya itu siklus karbon memiliki peran vital dalam proses pemanfaatan CO2 yang berada di udara dan juga dapat menjadi keperluan fotosintesis untuk membuat CO2 kembali. Yang kedua yaitu daur karbon dimulai dari karbon yang berada di atmosfer, mengalami pergerakan dan berpindah melalui pertumbuhan yaitu produsen, konsumen, dan organisme pengurai. Kemudian karbon akan kembali ke atmosfer. Yang ketiga yaitu sebagian besar karbon di bumi ini dalam bentuk terikat, dalam bentuk karbonat, baik dalam batuan maupun berbagai fosil. Sumber-sumber di dalam karbon yaitu sumber lainnya yaitu bentuk hidrokarbon aromatik, polisilik, dan pembentukan bahan hasil fosil, bahan bakar fosil. Yang kedua yaitu bentuk produk industri seperti pestisida. Yang ketiga sumber lainnya itu pada ekosistem yang produktif, pergantian turnover karbon untuknya berjalan dengan cepat. Misalnya pada hutan tropika basah mempunyai pool karbon tanah yang 5 kali lebih besar daripada pool ekosistem pertanian. Yang ketiga, semakin tidak produktif suatu ekosistem, semakin rendah kecepatan pergantian turnover karbon dalam tanah. Seperti kita lihat pada gambar ini adalah tumbuhan. Yang ini CO2 di dalam udaranya, yang ini dari dalam tanah. Yang ini nanti terjadi fotosintesis sehingga terjadi pergantian antara oksigen dengan karbon dioksida yaitu O2 dengan CO2. Yang terjadi ini adalah pergerakannya sampai menjadi hewan. Hewan juga mempunyai karbon sehingga nanti mempunyai kotorannya sehingga menyatu dengan tanah menjadi reaksi tanah yang menjadi CO2. Seperti kita lihat pada gambar. Kemudian yang bentuk karbon dalam tanah yaitu 50% karbon organik dalam tanah berada dalam bentuk aromatik. Dalam bentuk aromatik di sini seperti ini, aromatik. Seperti ini CO2 dan CH2. Yang kemudian 20% bereaksi dengan nitrogen yaitu N. Misalkan horizon organik itu aktivitas mikroorganisme. Sekitar 30% berada dalam bentuk karbon, karbohidrat, asam, lemak, dan karbon alkalin. Seperti kita ketahui pada hewan juga menghasilkan karbon yaitu dalam bentuk asam, lemak, dan berbagainya. Secara sederhana karbon organik tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 fol yaitu karbon tidak larut seperti ini, karbon tidak larut. Terus karbon larut seperti kotoran itu bisa menyatu dengan tanah, itu karbon biomasa nanti menjadi bensin seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.